Hasto Kristianto ini sudah dipastikan tinggal menghitung hari untuk persidangan menentukan apakah sangkaan dan juga dalil bahwa dia ikut menghalangi proses penegakan keadilan ini memang terjadi. Dan ini sudah menutup pintu pra-peradilan untuk selama-lamanya. Dan mengapa ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang penuh dengan politis dan dianggap Hasto Kristianto ini adalah korban dari proses kriminalisasi politik oleh penguasa saat ini. Yuk kita akan bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hasto dipastikan akan menjalani proses persidangan. Dan apakah ini adalah detik-detik di mana pintu teater 3 akan dibuka, di mana nanti video-video yang akan membongkar sesuatu yang dianggap sebagai skandal yang melibatkan Pak Jokowi, keluarganya, dan kroninya ini akan diputar. Perdebatan panas antara kuasa hukum Mas Hasto Kristianto dengan pihak KPK kemarin juga baru saja terjadi, di mana pihak KPK menepis tudingan bahwasanya mereka mengebut berkas ataupun juga sengaja untuk menunda sidang pra-peradilan sampai pada akhirnya gugatan pra-peradilannya itu gugur, atau mungkin bisa kita bilang digugurkan oleh hakim karena berkas yang diurus KPK ini ya sudah selesai dan sudah terdeliver semuanya dan sudah memenuhi syarat untuk dimulainya persidangan. Lantas ada juga bantahan dari pihak Mas Hasto bahwasanya kembali lagi mereka menekankan ini di sini terjadi kriminalisasi politik, terjadi distorsi sebuah hukum yang mana harusnya Mas Hasto dapat kesempatan untuk melakukan pra-peradilan tapi harus 2 kali gugur. Dan harusnya masyarakat Indonesia ini tidak tenang-tenang saja di saat hukum ini diacak-acak seperti ini. Dan lagi-lagi mereka kembali berbicara tentang gak heran kalau misalkan adanya hukum yang diacak-acak atau mungkin hukum yang didistrupsi oleh seseorang yang dimana Mas Hasto ini juga pada saat pemecatan Pak Jokowi beberapa waktu silam menerima banyak serangan yang mana mungkin mengarahnya jadinya tudingannya adalah diduga mungkin Pak Jokowi yang mencoba untuk mempercepat persidangan ini. Gimana menurut Mas Nindar? Saya kira lucu saat seseorang sudah, ini kayak orang nyemplung ke ring tinju, udah pakai gloves, terus kemudian dia sudah mulai dipukul lawan, teng, pas dipukul, jek, tuh kan, dia mukul tuh, sakit tahu nggak? Terus nanti nahan lagi, tapi dia mukul terus, pas kepukul lagi, aduh sakit tahu. Kan sesuatu yang kita tahu bahwa saat orang akan berolahraga tinju, itu artinya beda dengan olahraga bulu tangkis, yang mana setiap pukulannya kalau ternyata kena kok, itu nggak seperti dipukul menggunakan tangan, seperti dihantam menggunakan mobil dengan kecepatan berapa puluh kilometer per jam. Tuh katanya ada sebuah penelitian kalau tinju Tyson itu sama seperti dihantam oleh mobil seperti itu. Ini cry baby. Udah jelas ini adalah proses politik, proses hukum. Dan kalau ternyata kembali lagi yang dipermasalahkan itu, ya kita akan bertanya, ya itu konsekuensinya. Dan kalau kita mempertanyakan bahwa ya ini proses dilakukan karena untuk mengebut agar tidak bisa dipra-peradilkan, satu, melanggar hukum nggak? Selama semua proses ini tidak melanggar hukum, ya itulah hukum. Tapi terus kemudian mereka akan bilang dengan seperti ini akhirnya kita tidak diberikan kesempatan untuk membela dan sebagainya. Itu dalil yang dia katakan. Semua orang boleh mendalilkan apapun. Hukum akan ada di atas itu. Dan ini juga yang terjadi di banyak tempat. Maka kalau menurut saya, ya satu, kita harus tahu bahwa proses hukum dalam sebuah kasus politik itu tidak bisa terlepas dari politik itu sendiri. Akankah ini dipolitisasi? Saya pikir seperti menanyakan setelah hari Selasa adalah hari Rabu. Nah, tapi bagaimana melakukan ini dengan tidak melanggar hukum? Disitulah letak seninya. Tapi semakin mendekati ke sini, apalagi dengan kalau kita bilang ya, pengajuan pra-peradilan yang 2 kali gagal. Yang pertama gagal, gugur. Yang kedua ini juga gugur karena sudah masuk ke persidangan, materi utama persidangan. Apakah ini sudah menjadi sebuah pertanda Pak Hasto ini pasti akan mendekam di jeruji tahanan menurut Mas Denny Darko? Saya sih meyakini dia akan mendekam ya. Dan itu sesuatu yang bukan sesuatu sesuatu mendekam. Kita mengingat bahwa Mas Anas Urbaningrum itu juga di penjara. Dan iya, itu termasuk resiko dari berpolitik dan langkah-langkah politik di Indonesia yang kalau menurut saya ya resikonya seperti itu tadi.
Jadi memang ini sudah pasti, maksudnya terlihat banyak kepositifan untuk Mas Hasto ini mendekam ya? Saya kira sih iya. Sudah, ya kita sudah tahu, sama-sama tahu. Bahkan nggak usah bahas Mas Hasto deh. Kita bahas tentang Bu Mega ini yang akan seperti apa. Apakah dia masih tetap dengan, ya saya tahu Bu Mega ini menganggap Mas Hasto seperti anak sendiri. Apakah dia akan menjalani ini, Bu Mega ini, sebagai sebuah proses perpolitikan yang memang pasti akan menghasilkan korban, atau dia akan, ya kalau boleh saya katakan, ya meratapi ini dan nggak melakukan satu langkah yang berikutnya yang malah akan, kalau ini ditunda, korban akan lebih banyak berjatuhan. Contohnya kalau ditunda itu seperti apa maksudnya? Ya, kalau Bu Mega ini tidak segera melakukan rekonsiliasi dengan Pak Prabowo, segera menjelaskan bahwa beliau ini bergabung dengan pemerintahan yang sekarang, kalau menurut saya sekarang ini PDIP ini pelin-pelan mengatakan bersama, ikut, tapi di beberapa hal mereka ini masih menyerang Pak Jokowi. Mereka ini seperti masih ingin menciptakan sebuah poin negosiasi bahwa nggak apa-apa kita join asalkan Pak Jokowi itu nggak ikut. Padahal Pak Prabowo yang sudah jelas-jelas presiden itu mengatakan Jokowi dan Prabowo, Gibran itu all in, harus satu paket. Itu sama seperti kita datang ke KFC, terus kita beli paket yang ada ayam, ada minum, sama nasi, harganya lebih murah daripada beli sendiri. Tapi setelah kita bayar, kita minta paketnya tuh dipisah, dan kita bayar yang mau kita makan aja. Kan nggak mungkin kita membeli paket dengan cara seperti itu. Ini kan sudah ditentukan oleh seseorang otoritas yang lebih tinggi, presiden. Nih, negosiasinya seperti ini. Dan dia menunggu waktu. Tapi ini menunggu apa? Bu Mega nggak punya kartu lagi. Dan kalau Mas Hasto sekarang akan dipenjara, dia adalah korban dari ketidaktegasan Bu Mega itu sendiri. Tapi kalau kita lihat kepintaran PDIP ini juga kadang-kadang bukan hanya membicarakan tentang Jokowi. Bahkan kemarin Mas Ganjar itu sempat mengkritik program milik Pak Prabowo itu juga sendiri gitu. Maksudnya kayak sebenarnya apakah PDIP ini mengarahnya ke arah akan segera bergabung, justru semakin ke arah oposisi arahnya kalau jika Mas Hasto harus masuk penjara? Kalau nggak salah saya juga membaca sebuah pernyataan Pak Agung Gumelar ya hari ini. Kalau saya salah mohon maaf. Mantan jenderal ini mengatakan bahwa kalau udah lama berkuasa ya gantian. Jadi kalau menurut saya saat ini adalah kebesaran hati PDIP untuk legowo dan tahu, sadar dan bangun dari mimpi bahwa 10 tahunnya sudah berakhir kemarin itu. Dan ini adalah tahun pertama untuk 10 tahun ke depan kepada Partai Gerindra. Dan ini harus kayak ya mungkin disadari dan dipahami sehingga ayo kita move on ke depan. Pertikaian ini hanya akan menghabiskan waktu, biaya, energi. Kader-kader PDIP yang terbaik itu tidak bisa mengisi pos-pos terbaik di kementerian. Lembaga-lembaga yang mungkin di sini itu bisa diwakilkan. Dan ini kan sayang sekali. Berarti bisa kita pastikan juga dengan bukan dikebut ya kalau kita bilang. Maksudnya kayak masuk ke topik utama persidangan, Mas Hasto ini apalagi memang sudah benar-benar di ujung tanduk, sudah terlihat banyak sinyal-sinyal positif akan masuk jeruji tahanan. Berarti kemungkinan besar Kongres PDIP ini akan segera maju menurut Mas Ganjar. Iya, itu pasti dimajukan. Dan di Kongres itu harapannya sikap yang tidak pelin-pelan itu segera dipastikan. Kalau masih tetap menjadikan Bu Mega ini ketum, itu masih dalam koridor pelin-pelan. Karena apa? Nantinya Bu Mega juga nggak akan menentukan sikap. Tapi saat itu diganti oleh orang yang lain. Misalkan kalau Mbak Puan akan merapat, kalau Mas Nanan ini akan oposisi, itu akan jauh lebih baik dibandingkan sikap yang sekarang ini. Bahkan untuk mengambil sikap oposisi ini akan jauh lebih baik daripada sekarang. Ini kan nggak jelas. Kalau oposisi kita tinggal tanya nanti. Pemerintah mau mengidentifikasi ada oposisi atau tidak. Kalau tidak, quotes on quotes, dimatikan. Kita berubah menjadi negara yang otoritarian. Satu partai saja yang akan berkuasa dan kita akan maju terus. Saya baru saja membaca sebuah, kalau kita bilang itu paparan ya dari Ray Dalio yang kemarin itu didapuk oleh Pak Prabowo untuk menjadi pembicara saat retret kemarin itu. Untuk kalian semua yang tinggal di dalam goa dan mungkin ada di pedalaman Tulungagung yang di dekat pantai sana, nggak tahu ada internet dan sebagainya. Ray Dalio ini adalah seorang investor, seorang yang masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia dan termasuk salah satu orang yang berani menantang George Soros. Googling juga George Soros itu siapa dan apa yang dilakukannya kepada Indonesia di tahun 97, Thailand di tahun 98, Amerika di tahun 2007 kalau tidak salah ya. Kalian cari tahu itu. Nah, Ray Dalio ini mengatakan bahwa
Indonesia ini memiliki kesempatan untuk menjadi negara maju. Seperti China waktu dipimpin oleh Deng Xiaoping dan Singapura saat dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Apa yang terjadi saat dua pemimpin itu tadi memimpin? Negara yang sebelumnya chaos, ini menjadi order. Singapura yang sebelumnya ini cuma negara bagian Malaysia yang miskin dan ya kalau mungkin saat itu Lee Kuan Yew tidak mengiyakan untuk berpisah dengan Malaysia, mungkin Singapura hanyalah menjadi negara bagian seperti Kelantan atau seperti Johor Bahru atau apa yang saya katakan ya, nggak sebesar sekarang seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin nggak secara langsung dikatakan oleh Ray Dalio ini tadi, yang mana Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew ini adalah sama-sama dua pemimpin yang bertangan besi, yang diktator, yang tidak kalau kita bilang itu memberikan kesempatan pada siapapun untuk berbeda pendapat. Maka kembali dulu pernah saya katakan di beberapa konten kalau demokrasi yang diadopsi mentah-mentah dari Barat ini hanyalah kalau kita bilang itu buku palsu yang diberikan oleh Indonesia dan kita mengadopsi secara belatan, tapi ternyata itu mengakibatkan hal yang buruk kepada kita. Padahal di negara asalnya itu nggak dilakukan by the book. Jadi Pak Prabowo di sini tuh harus bertangan besi. Nomor Mr. Nice Guy. Anda harus benar-benar berani untuk mengatakan sekarang ini jalan yang kita pilih, ini adalah jalan ini. What get us here, what get us there. Apa yang membuat kita itu sampai ke sini, itu nggak akan membawa kita jalan jauh lagi ke depan. Cara belajar anak SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Kalau kita belajar dengan cara anak SD waktu SMA, pasti nggak akan naik. Cara belajar anak SMA saat kuliah nggak akan juga lulus. Saat belajar S3, saat S1 itu juga nggak akan selesai disertasinya. Maka apakah kita akan mau terus-menerus seperti ini? Mengulang segala sesuatu itu dari awal. Setiap presiden baru elected diberi waktu 1-2 tahun, terus kemudian kita semua berbicara tentang who will be the next president. Siapa yang akan berkuasa berikutnya? Mau sampai kapan kita akan terus seperti ini? Mumpung sekarang pemimpin kita ini adalah pemimpin yang memiliki background militer, pengusaha. Dia juga seseorang yang merupakan, kalau kita bilang, orang yang mengetahui dan hidup juga di era-era Orde Baru, sehingga dia mungkin tahu apa yang tidak harus diulang dari era tersebut tadi. Mari kita berikan kesempatan. Dan ayo kita nggak usah ribut-ribut tentang siapa yang akan memerintah lagi berikutnya. Pastikan apapun yang akan dilakukan di hari-hari ini akan dilanjutkan lagi oleh siapapun yang akan memerintah nanti. Dan kalaupun ternyata memang demokrasi ini akan diadopsi, maka berikan sebuah manifesto, satu perjanjian, satu garis merah, haluan negara yang memang jelas, di mana semua presiden yang akan dilantik berikutnya, mau dia datang dari partai, kalau kita mengenal oposisi atau tidak, atau dia ternyata datang dari orang yang tidak sepaham, maka dia wajib meneruskan apapun yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya. Tapi maka orang kalau kita bilang ya, dengan indeks demokrasi yang kemarin sempat kita bahas itu. Demokrasi itu sesuatu yang ditanamkan ke kepala kita oleh orang-orang di luar negeri untuk assassinated atau membunuh para leader-leader yang berani speak up for their nation. Ini hanyalah cara untuk mereka itu mengambil alih negara kita, mengambil kekayaan alam kita, dan terus kemudian dibawa ke sana. Saat mereka ngomong masalah itu, mereka akan bilang bahwa kalau dulu ke anak dari Gundik sang raja kan bilang, kamu berhak jadi raja juga. Nih saya kasih senjata, pemberontaklah. Asalkan kamu nanti kasih saya persentase lebih besar dibandingkan raja yang sekarang. Itu yang dilakukan dan itu yang ditanamkan. Kita terlahir sebagai bangsa yang berbeda. Kita bukan Amerika, kita bukan China. Kita bukan Jepang, kita bukan Ethiopia. Kita datang dengan berbagai warna kulit yang berbeda, logat yang berbeda. Tapi kita Indonesia. Kita harus memiliki demokrasi yang khas dengan negara kita. Oke, terakhir satu lagi. Apakah akan terjadi reformasi jilid 2 seperti yang sedang banyak juga orang ngomong nih, kayak Pak Prabowo ini akan memimpin dengan tangan besi dan bisa saja nanti bisa terjadi seperti 98 lagi, banyak perlawanan dari masyarakat. Nah ini kesalahannya adalah gini. Yang terjadi saat reformasi itu bukan karena Pak Harto itu bertangan besi, tapi karena Pak Harto waktu itu melakukan korupsi untuk memperkaya
dirinya sendiri dan keluarganya dan kroninya. Nah, sekarang kita tahu Ridwan Kamil yang kemarin didukung oleh Pak Prabowo di pemilihan Gubernur Jakarta, ini rumahnya digeledah KPK. Simpan video saya. Saya bahkan mungkin akan meyakini suatu hari nanti rumah Jokowi akan juga digeledah KPK untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini akan memotong leher siapapun yang akan merugikan bangsanya. Maka kalau menurut saya ini adalah satu hal yang ayo kita dukung. Jangan kalau pas sekarang Ridwan Kamil ini digeledah KPK terus kita ribut tentang tuh kan orang-orang Jokowi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu punya nyali, memiliki keberanian untuk bahkan memeriksa orang-orang yang merupakan kelompoknya. Nah, ayo kita dukung itu. Maka jika RK aja, Ridwan Kamil saja rumahnya digeledah KPK dan Pak Prabowo ini diam saja, maka saya pikir harusnya Bu Mega bisa belajar dari seseorang yang secara usia ini lebih muda, tapi dia mungkin bisa lebih bijaksana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.